딸을 내렸을 거고. 도식 오른팔 남필준. 아이고 형님들 오랜만입니다. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang menjadi narasumber terkait dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi di Korea beberapa waktu belakangan. Rencananya pihak kepolisian bekerja sama dengan sebuah stasiun TV akan membuat program investigasi semacam The Police, Aibda Ambarita, yang akan meliput kinerja mereka dalam menangani kasus tersebut. Namun tim liputan sama sekali tidak menduga kalau suatu malam mereka akan berpapasan langsung dengan si pembunuh yang sedang melancarkan aksinya. Pak polisi yang menjadi narasumber pun tidak mau membuang kesempatan itu, di mana dia memutuskan untuk langsung mengejar si pelaku sendirian. Sayangnya aksi yang dilakukan tanpa perhitungan itu malah berbalik menjadi musibah, di mana justru dirinya lah yang menjadi korban dan harus meregang nyawa akibat tusukan pisau dari si pelaku. 선거에 대한 열의와 시민들의 안전에 대한 지는 한편 나날이 고도화. 이번 사망 소식으로 사회 각층에선 애도의 피해자들에 대한 대책마련이 시급하다는. Setelah kejadian tersebut, ayah dari almarhum yang ternyata adalah seorang kepala polisi bernama Nam Go Hyun akhirnya memutuskan untuk memanggil detektif yang bernama Oh Gutak yang dijuluki si anjing gila. Seorang detektif polisi nonaktif yang dikenal sangat brutal dan sering mengabaikan aturan untuk menangkap pelaku kejahatan. 대안이라고 말씀드리자면 Di sini beliau secara personal meminta detektif Gutak untuk kembali bekerja dan menangkap pelaku yang keberadaannya belum diketahui sampai dengan saat ini. Lalu untuk memudahkan tugasnya, Kepala Polisi Nam juga meminta seorang polisi muda kepercayaannya yaitu Inspektur Yomi untuk membantu sekaligus memantau detektif Gutak. 과잉 수사, 과잉 진압은 Lalu sebelum memulai investigasi, detektif Gutak meminta dibuatkan sebuah tim di mana tim tersebut terdiri dari 3 orang kriminal yang tidak biasa dan secara khusus diminta olehnya. 살인 청부업자 갱생은 무슨 Ketiga orang tersebut adalah Pak Wong Chol, tapi karena susah kita panggil saja dengan nama internasional pemerannya yaitu Don Lee, di mana dia adalah seorang petinggi gangster yang dikatakan hanya butuh 1 bulan untuk menaklukkan seluruh rivalnya di kota Seoul. Selanjutnya ada Tae-soo, seorang pembunuh bayaran profesional temannya John Wick, di mana dia adalah yang nomor 1 dalam bidangnya, namun tidak ada yang tahu kenapa dia tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi dan berhenti dari pekerjaannya begitu saja. Lalu yang terakhir adalah Jung Moon, seorang psikopat dengan IQ yang sangat tinggi, di mana dia telah mendapat gelar sebagai pembunuh berantai termuda dalam sejarah, dengan total korbannya mencapai 15 orang dalam waktu kurang dari setahun. Namun hal yang lebih mengerikan adalah sama sekali tidak adanya bukti di setiap aksi yang dia buat, mulai dari sidik jari, DNA, jejak kaki, rambut, bahkan sampai tetesan keringatnya pun tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. 이정문이 그놈 살인해는 Detektif Gutak yakin dengan menggabungkan ketiga orang tersebut, maka tidak akan ada penjahat di dunia yang tidak bisa mereka tangkap. 40점 만점에 38점 딱 하나 있는 게 있다. 왜 하필 이 사람들이죠? Sebenarnya Inspektur Yomi tidak setuju dengan permintaan detektif Gutak, mengingat orang-orang yang diusulkan sangat-sangat beresiko. Namun Kepala Polisi Nam berkata kalau Yomi cukup menuruti perkataan detektif Gutak dan dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada mereka. 민영인이도 경찰 더럽나. Singkat cerita, ketiga tahanan itu pun dijemput dan ditempatkan di sebuah gereja tua yang nantinya akan menjadi markas mereka. Awalnya cukup susah untuk menyatukan mereka karena sama-sama napi top tier yang pastinya akan berantem satu sama lain dan membangkang perintah, di mana di sini untuk menjinakkan mereka, detektif Gutak berkata, kalian jangan kebanyakan menggonggong jika tidak bisa menggigit. 울지 못할 거면은 짖지도 마. 접해주고 있지 않습니까? 아, 진짜. Dan setelah beberapa saat, mereka mendapat kabar kalau Jung Moon, si psikopat, ternyata kabur saat di perjalanannya menuju ke markas. Mendengar hal itu, detektif Gutak pun langsung memerintahkan Don Lee dan Tae-soo untuk menangkapnya sebagai tugas pertama mereka.
Lalu sebagai imbalan, siapapun yang lebih dulu berhasil menangkap Jungmun, maka akan mendapat potongan masa tahanan selama 4 tahun. 듣는 척하면서도 다 들어요. 인권이든 전인권이든 그건 Sesampainya di TKP, sipir penjara yang mengantarkan Jungmun berkata kalau mereka dihajar oleh Jungmun sehingga dia bisa melarikan diri. Namun insting detektif Gutak mencium ada yang tidak beres dengan perkataan sipir tersebut, dan setelah sedikit tekanan, sipir tersebut berkata kalau itu adalah kelalaian mereka sehingga Jungmun dapat melarikan diri. 제대로 하면 되겠구나. 지를 말이야. 내가 그 새끼를 잡을 수 있거든. 네가 말하시겠대. 그 친구가 화장실이 급하다고 해서 이제 말해주시죠. Dari sini, detektif Gutak lalu mengarahkan mereka untuk mencari seorang perempuan, mantan pacar Jungmun yang dulu nyaris menjadi korbannya dan sekaligus sebagai saksi yang memberatkannya di pengadilan. Karena detektif Gutak yakin kalau Jungmun pasti akan pergi menemui dirinya. Namun setelah hakim menjatuhkan vonis untuk Jungmun, perempuan itu pun langsung pergi dan menghilang dari peredaran hingga sekarang. 그것을 알만한 사람을 내가 알지. Dengan memanfaatkan keberingasan Donli dan Taesu, detektif Gutak lalu memerintahkan mereka untuk mendapatkan informasi dari seorang germo yang dulu sempat memperkerjakan perempuan tersebut. 나도 경찰 싫어해. Dari sana mereka lalu diarahkan ke markas rentenir ilegal yang bekerja untuk si germo. Dan setelah sedikit olahraga, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk kalau perempuan itu saat ini berada di Busan yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. 야, 무죠? Lalu berkat koneksi mafia yang dimiliki Donli di kota itu, mereka pun dengan mudah mendapatkan alamat lengkap dan nomor telepon perempuan yang mereka cari. Sayangnya saat Yomi menghubungi perempuan itu, Jungmun sudah lebih dulu sampai di sana dan berhasil menipunya dengan berpura-pura menjadi tukang paket. Begitu menyadari hal itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke sana untuk mencegah Jungmun berbuat macam-macam. Namun diperlihatkan kalau Jungmun di sini sebenarnya hanya ingin meminta penjelasan dari mantan pacarnya, di mana diceritakan kalau ternyata Jungmun sama sekali tidak mengingat semua aksi pembantaian yang dia lakukan. Ditambah lagi dengan tidak adanya bukti di TKP yang mengarah kepadanya, yang seharusnya mustahil bagi pihak kepolisian untuk menetapkannya sebagai tersangka. Namun berkat kesaksian mantan pacarnya itulah yang akhirnya membuatnya dipenjara. 갑작스러운 충격으로 그럴 수 있다고 의사도 그랬다며. Di sini Jungmun hanya berniat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena dia sama sekali tidak merasa kalau dia telah melakukan pembunuhan dan yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh mantan pacarnya tersebut. 이번엔 똑똑히 기억해. Sayangnya tidak berselang lama, detektif Gutak datang dan langsung mengintervensi Jungmun, di mana diperlihatkan kalau detektif Gutak tidak segan-segan untuk langsung menembaknya dari dekat sebagai hukuman karena telah melarikan diri. Beruntungnya karena dihalau oleh Yomi, tembakan tersebut hanya menyerempet lengannya yang membuat Jungmun langsung lompat dari jendela untuk melarikan diri. Donli dan Taesu yang sudah standby di bawah pun langsung bergegas untuk menghentikannya, di mana Donli berusaha untuk menerobos mobil yang dinaikinya, sementara Taesu lebih memilih untuk mengejarnya dengan mobil lainnya. Lalu setelah aksi kebut-kebutan di gang, Taesu akhirnya bisa menghentikan Jungmun dengan menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai Jungmun. Setelah aksi percobaan kaburnya gagal, Jungmun lalu diberi pilihan oleh Yomi apakah dia ingin kembali dijebloskan ke penjara atau mengambil kesempatan untuk bisa keluar dengan bergabung bersama Donli dan Taesu. Dan akhirnya untuk menguak kebenaran kasusnya, Jungmun pun memilih untuk bergabung dan mulai dari sinilah tim anjing gila detektif Gutak terbentuk. 쑤시고 다니는 그 짐승 새끼. 알겠냐? 그럽시다.
Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya sebagai satu tim dan langsung pergi ke TKP untuk mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan berantai yang mengakibatkan meninggalnya anak dari kepala polisi 6. Namun ketika mereka melewati jalan di sebuah daerah, Taesu tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti dan meminta waktu sebentar untuk mengecek sesuatu di tempat tersebut. Lalu setelah Inspektur Yomi meminta izin detektif Gutak yang menggunakan mobil berbeda, Taesu pun akhirnya diizinkan untuk pergi dengan dikawal satu orang reserse untuk mengawasinya. 내가 책임질게. 그럼 되잖아. 유명 경감님. Di sini diperlihatkan kalau Taesu pergi untuk menemui seseorang, namun orang yang dia cari ternyata sudah tidak tinggal di tempat tersebut, yang membuatnya langsung bergegas pergi ke tempat lain dan meninggalkan rekan-rekannya yang menunggunya di dalam mobil. Begitu menyadari Taesu pergi, mereka pun bergegas mengejarnya karena mengira kalau dia berusaha untuk kabur. Padahal dia pergi untuk menemui seseorang yang dipanggilnya sebagai paman untuk menanyakan info tentang orang yang sedang dia cari. Jadi diceritakan kalau Taesu ternyata mencari seorang perempuan yang mana dia adalah istri dari orang yang dulu menjadi targetnya. Namun ironisnya, perempuan itu justru menolong Taesu saat dia sedang terluka hingga membawanya ke rumah sakit tanpa mengetahui kalau Taesu adalah orang yang membunuh suaminya. Ternyata kejadian itulah yang mendorongnya untuk bertobat dan akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. 그렇게 22년 받았고 Lalu untuk mengobati rasa bersalahnya karena telah membuat perempuan tersebut menjadi janda, Taesu diam-diam membantunya dengan mengirimkannya uang setiap bulan melalui pamannya tersebut. Oleh karena itu, Taesu pergi menemui pamannya untuk memastikan kalau dia telah melakukan apa yang dimintanya sebelum Taesu masuk penjara, tanpa niat untuk melarikan diri dari timnya. 아무나 믿지 맙시다. 평생 짝다리 짚고 살기 밖에도 하나? Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan misi olah TKP untuk menemukan petunjuk kasus yang sedang mereka tangani. Di mana di sini diperlihatkan kalau ketiga tahanan itu mempunyai metode berbeda untuk mencari apapun yang bisa dijadikan sebagai petunjuk berdasarkan backgroundnya masing-masing. 존속한 범죄가 판치는 동네야. Taesu dengan pengalamannya sebagai seorang pembunuh bayaran menggunakan semua pengetahuannya untuk membayangkan siapa dan bagaimana pelaku melakukan aksinya. Lalu Donli, si napi barbar, memilih untuk mendatangi preman lokal dan memaksa mereka untuk membantunya mendapatkan semua info tentang lokasi dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Sementara Jungmun dengan wawasan dan IQ tingginya lebih memilih untuk mendalami berkas laporan yang ada untuk mencari motif dan pola kejahatan pelaku. 그게 니들 생각이냐? 잡고 가명만 받으면 된다. 피냄새를 맡고 싶어서. Di sini justru Jungmun bisa melihat sesuatu tentang psikologis pelaku di mana berdasarkan info yang diberikan Jungmun, mereka menemukan fakta kalau ternyata pelaku yang mereka cari sebelumnya telah banyak melakukan aksi pembantaian namun dengan metode yang berbeda. Dan dari sana juga muncul sebuah titik terang di mana ternyata ada dua orang yang selamat yang kemungkinan adalah korban dari orang yang mereka cari. 날이 11월 27일. 2명이 살아있어. Singkat cerita, untuk menggali info lebih dalam, mereka pun memutuskan untuk mendatangi para korban untuk dimintai keterangan. Lalu untuk menghemat waktu, mereka membagi tugas di mana detektif Gutak dan Taesu pergi menemui korban A, lalu Jungmun dan Yomi menemui korban B, sementara Donli bersama dengan anak buah barunya pergi memantau orang-orang yang berpotensi menjadi tersangka. 아프냐? Ketika detektif Gutak dan Taesu sampai di rumah korban A, atau karena nantinya akan berperan cukup besar, biar gampang kita sebut aja Mbak Mawar, yang ternyata dia adalah perempuan yang selama ini Taesu cari, namun di sini sepertinya dia sudah lupa dan tidak mengetahui siapa Taesu sebenarnya. Menurut keterangannya, dia sama sekali tidak bisa mengenali wajah dari pelaku karena keadaan yang saat itu gelap. Dan beruntungnya anaknya berhasil kabur dan meminta bantuan tetangga sehingga pelaku pun langsung kabur meninggalkan Mbak Mawar. Karena tidak ada petunjuk yang bisa didapat, mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas.
Namun sebelum pulang, Taisu sempat menanyakan tentang alasan perempuan itu pindah ke rusun kumuh tersebut. Taisu merasa heran karena seharusnya Mbak Mawar punya cukup uang dari transferan yang tiap bulan dia kirim melalui pamannya. Namun begitu mendengar pertanyaan Taisu, perempuan itu justru jadi sedikit tersinggung karena dikira miskin. Padahal emang iya, dia pun segera menutup pintu dan mempersilahkan Taisu untuk pergi. 경찰 일 계속하실 거면 Sementara itu Yomi dan Jungmun yang pergi menemui korban B ternyata mendapat sedikit titik terang di mana sebelum melakukan aksinya, si pelaku sempat mengatakan sebuah kalimat yang intinya adalah si pelaku ingin mengalahkan seseorang dengan melakukan lebih banyak pembantaian. 한 번에 많이 죽여야 되거든. Begitu kembali ke markas, Jungmun pun langsung memberitahu apa yang dia dengar dari korban B, di mana menurutnya pelaku ingin menjadi pembunuh berantai nomor 1 di Korea dan mengalahkan pembunuh berantai sebelumnya yang sudah ditangkap dengan total 23 korban. Lalu berhubung korbannya kini sudah mencapai 21 orang, maka paling tidak dia harus mencari 3 korban lagi. 2등이 1등을 이기고 싶은 건 Namun menurut Jungmun, si pelaku akan kembali mengincar 2 korban selamat untuk menyempurnakan rekornya. Karena untuk menjadi yang nomor 1, maka seharusnya tidak boleh ada kesalahan di setiap aksinya. 안 줄라는 거 그 억지로 뺏었어요. Dan tidak berselang lama setelah dia mengatakan hal itu, hujan pun turun di wilayah tersebut dan detektif Kutak langsung berinisiatif menghubungi Donli untuk menyiapkan tim patroli dan memantau kondisi dari 2 korban selamat yang baru mereka wawancarai. 일반인 출입 철저히 통제하세요. Ternyata apa yang diperkirakan oleh Jungmun sebelumnya tepat karena Donli tidak sengaja berpapasan dengan si pelaku setelah dia menjalankan aksinya. Begitu menyadari kalau orang yang lewat di depannya adalah orang yang mereka cari, Donli pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Sayangnya karena tidak familiar dengan daerah tersebut, Donli sempat kehilangan jejak yang akhirnya malah membuatnya harus terkena sabetan pisau dari si pelaku yang mengendap-endap di belakangnya. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata semalam korban B telah berhasil dieksekusi oleh pelaku karena tim detektif Kutak terlambat menyadari cara kerja pelaku malam itu. Yang artinya si pelaku kemungkinan besar akan menunggu kesempatan untuk mengeksekusi korban A yang tidak lain adalah Mbak Mawar. Lalu saat Donli dan yang lainnya sedang merenung karena merasa bersalah, tiba-tiba hujan kembali turun yang artinya si pelaku akan kembali menjalankan aksinya. Dengan sedikit panik, Taisu pun bergegas menuju ke rumah Mbak Mawar untuk memastikan keadaannya. Sayangnya di saat yang bersamaan, si pelaku yang ternyata adalah tetangga Mbak Mawar sendiri sudah lebih dulu menemuinya yang kebetulan sedang OTW pulang dari warung. Si pelaku pun tanpa segan-segan langsung menjalankan aksinya di tengah jalan dan berusaha untuk menghabisi Mbak Mawar saat itu juga. 이제부터 재밌을 거야. Beruntung Taisu datang tepat waktu dan langsung menghajar si pelaku habis-habisan. Sampai akhirnya detektif Kutak dan polisi lain tiba di tempat itu dan langsung mengamankannya. 안 돼. Lalu setelah pelaku berhasil diringkus, Pak Kepala Polisi 6 pun memerintahkan detektif Kutak untuk mengembalikan ketiga tahanan ke penjara sampai tiba waktunya untuk mereka kembali bekerja. 나쁜 놈 데리러 왔습니다. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Pak Kepala Polisi 6 mendapat laporan dari bawahannya yang katanya kesulitan mengatasi sebuah masalah di daerahnya, di mana beliau lalu kembali memerintahkan detektif Kutak untuk mengerahkan timnya. 피해자 쳐매놓고 돕겠다고. 다시 풀라마. Kali ini mereka akan menangani sebuah kasus penculikan berujung mutilasi yang menimpa seorang perempuan, di mana menurut laporan tubuhnya dipisah-pisah sampai 300 bagian. Bermodalkan berkas laporan dari tim kepolisian,
Awalnya Yomi berasumsi kalau kasus tersebut hanyalah kasus mutilasi biasa yang didasari oleh kepanikan. Namun Tae-soo dan Jung-moon justru merasa sebaliknya. Dengan insting sebagai seorang psikopat dan pembunuh bayaran, mereka merasa kalau ada yang ganjil dari kasus tersebut. 방에 있는 피해자가 경찰에 신고하는 걸 몰랐다. 피해자가 경찰에 뭔가 앞뒤가 안 맞지 않나? Di sini detektif Gutak juga mengatakan hal yang sama dan justru menduga kalau korban sebenarnya masih hidup dan disembunyikan di suatu tempat. Pendapatnya itu berdasarkan info dari tim forensik yang menyatakan kalau potongan tubuh yang mereka temukan ternyata bukanlah milik korban dan anehnya dari 300 potongan sama sekali tidak ditemukan organ dalam manusia diantaranya. 이게 일반적인 방법은 아닐 거야. 저쪽 목욕탕으로 들어갔어. Lalu di tengah percakapan mereka, detektif Gutak melihat sebuah kerusakan di lantai yang berasal dari kulkas di sampingnya yang sepertinya luput dari pemeriksaan tim olah TKP. Tanpa ragu, dia pun langsung menggulingkan kulkas tersebut dan dari balik dinding, ternyata ditemukan sebuah pendingin rahasia yang menyimpan organ dalam manusia yang masih fresh dan tersusun rapi. Berdasarkan penemuan itu, detektif Gutak yakin kalau kasus yang mereka tangani kali ini bukanlah kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan tingkat tinggi yang melibatkan organisasi perdagangan organ manusia. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung memulai penyelidikan dan mengumpulkan informasi. 20분 넘게 저기 서 있었어. Di sisi lain, diperlihatkan pelaku yang mereka cari tampak santai di kos yang jadi tempat persembunyiannya. Bahkan dia masih menjalankan transaksinya lewat telepon tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Yang mana hal itu menegaskan kalau dia memang punya backingan yang cukup kuat di dunia kriminal. 피해자들은 말이야 생각대로 되더만 가끔씩. Dalam percakapannya di telepon, orang itu mengatakan kalau dia punya barang baru yang ternyata merujuk kepada perempuan yang dia culik sebelumnya, di mana perempuan itu ternyata masih hidup dan disekap di tempat persembunyiannya. Kembali ke detektif Gutak yang diperlihatkan kalau dia pergi menemui seorang jaksa untuk mencari info tentang kasus perdagangan manusia yang ada di kota itu. Di mana ternyata jaksa yang dia temui telah disuap dan diperlihatkan, bahkan jaksa pun tidak ada harganya di depannya. Ketika jaksa tersebut sudah mulai agak liut, detektif Gutak tidak segan-segan untuk langsung menghajar jaksa korup itu demi mendapatkan nama orang yang mendalangi kejahatan di sana. Di sisi lain, Don Lee dengan bantuan preman lokal kemarin mencari info dengan terjun langsung ke lapangan, di mana mereka mencoba untuk menyelidiki tempat donor ginjal yang dicurigai sebagai kedok perdagangan organ manusia. 저요? Sementara itu, Tae-soo pergi ke counter HP ilegal yang diketahui sebagai penyedia HP sekali pakai untuk para kriminal, di mana dia mengobrak-abrik tempat tersebut dan memaksa mereka untuk memberitahu pemilik dari HP yang dia temukan sebelumnya di TKP. Dan dari tempat tersebut, dia pun dengan mudah mendapatkan info tentang makelar Angel yang diduga sebagai penyalur dalam aktivitas perdagangan manusia di kota tersebut. 맞고 말할래 그냥 말할래. 사람 장사도 크게 하고. Lalu Jung-moon sambil jaga pos masih fokus untuk meneliti rekaman CCTV bersama dengan Inspektur Yomi, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mengintai lokasi dan mengikuti jejak kaki tangan pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang ada. Cara itu ternyata juga cukup efektif karena dia dapat dengan mudah menemukan orang tersebut dan memaksanya untuk memberitahu lokasi pelaku utama yang bekerja sama dengannya. Di saat yang bersamaan, Don Lee dan anak buahnya juga mendapat petunjuk yang berguna, di mana sebelumnya dia memancing komplotan penjahat tersebut dengan menumbalkan anak buahnya untuk berpura-pura berniat mendonorkan ginjalnya agar dia bisa menemukan markas komplotan tersebut. Ternyata detektif Gutak juga mendatangi tempat yang sama setelah mendapat info dari si jaksa korup yang dia temui sebelumnya. 누수자들 다 필요 없어.
Singkat cerita, mereka pun langsung memasuki warung makan yang berkedok menjual sate kambing tempat anak buah Donli dibawa, di mana di dalamnya ternyata terdapat workshop rahasia tempat komplotan tersebut membedah korbannya. Lalu disinilah Donli menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasrat begalnya dan bertarung melawan semua orang yang ada di dalam. Setelah membiarkan Donli berkelahi, detektif Gutak lalu menyusul masuk ke ruangan itu dengan membawa tabung gas yang agak gede yang 12 kilo dan mengancam akan meledakkan tempat tersebut. Dia memaksa mereka untuk memberitahu lokasi dari pelaku yang mereka cari, serta menanyakan tentang keberadaan korban perempuan yang mereka culik. Karena belum ikhlas untuk segera bertemu dengan sang pencipta, ketua mereka pun akhirnya memberitahu detektif Gutak lokasi markas utama mereka sekaligus memancing pelaku utama untuk membawa korban perempuan itu dengan dalih kalau ada pembeli. 오케이, 알았어. So, tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mengabari satu sama lain dan tiba di lokasi akhir dalam waktu yang hampir bersamaan. Sesampainya di sana, dari luar bangunan mereka mendengar suara jeritan perempuan dan langsung bergegas untuk masuk dan menghajar para pelaku kejahatan tersebut. Dengan semua kekejaman yang telah dilakukan si pelaku, Donli pun tidak segan-segan untuk menyiksa si pelaku dan mematahkan tangannya. Di sini detektif Gutak juga hampir hilang kesabaran dan berniat untuk menembak mati si pelaku karena mengira kalau korban sudah meninggal dunia. Untungnya sebelum detektif Gutak sempat menarik pelatuk pistolnya, perempuan itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang akhirnya membuat dirinya dan seluruh tim untuk pertama kalinya merasa lega karena setelah semua yang mereka perbuat dan akhirnya dipenjara, kali ini mereka merasa hidup mereka berguna. Setelah aksi penyelamatan tersebut, Donli yang pamit mau kencing tiba-tiba diculik di mana dia dibawa untuk menemui pemimpin kelompok mafianya yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Di sini Donli mendapat perintah yang cukup membuatnya kaget, di mana dia diberikan waktu 2 minggu untuk menghabisi Jungmun tanpa diberikan kesempatan untuk menolak. Bahkan jika Donli gagal melakukan perintah tersebut, maka dia sendirilah yang akan dieksekusi oleh bosnya. 연쇄살인범 이정문. Keesokan harinya, lalu Donli pun kembali ke markas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa dan mengikuti briefing untuk misi mereka selanjutnya. Di mana kali ini mereka diminta untuk membongkar seluruh sindikat perdagangan manusia sampai ke akar-akarnya. 범인 줄 알면서도 퍼내질 못하고 있다 이거야. Jadi di sini detektif Gutak menjelaskan kalau komplotan yang mereka tangkap sebelumnya hanyalah bagian kecil dari jaringan terselubung yang sulit sekali disentuh oleh kepolisian karena tidak pernah ada bukti tentang kejahatan mereka. 내가 더 장군이 어떤 방법을 택했지? Di dalam sindikat tersebut, mereka membagi posisi masing-masing yaitu supplier, penghubung, dan makelar. Di sini detektif Gutak menyusun rencana untuk memotong skema bisnis tersebut dengan menangkap 3 orang yang diduga sebagai penghubung secara bersamaan agar transaksi yang berjalan menjadi kacau, sekaligus memancing orang yang berada di belakang sindikat tersebut untuk menampakkan diri. Singkat cerita, mereka pun berhasil meringkus ketiga orang tersebut bersamaan dengan seluruh anak buahnya hanya dalam waktu 1 hari. Awalnya orang-orang itu sama sekali tidak mau membongkar siapa orang yang mendalangi kegiatan mereka.
Namun dengan metode penyiksaan ala profesional, Taesu akhirnya berhasil memaksa salah satu dari mereka untuk buka mulut dan membeberkan semuanya. Berdasarkan pengakuan orang tersebut, Detektif Kutak mendapat nama seorang nenek-nenek yang menjadi bos besar perdagangan manusia di wilayah mereka. So mereka pun langsung meminta izin kepada Pak Kepala Polisi 6 untuk menjalankan operasi penggerbekan malam itu juga. Dia khawatir kalau perempuan itu keburu melarikan diri jika berita tentang rencana penangkapan dirinya bocor. Karena ternyata ada banyak sekali polisi yang rutin menerima suap dan menjadi backingan dalam bisnis tersebut. 해야지 안 그러면 불에 지어 죽습니다. Tanpa membuang banyak waktu, Detektif Kutak dan yang lainnya pun langsung OTW menuju apartemen yang menjadi markas sekaligus pusat operasional dari organisasi tersebut, di mana dia meminta Inspektur Yomi dan satu rekannya untuk berjaga di mobil sambil menunggu tim SWAT yang sedang bersiap, sementara dia dan yang lainnya akan masuk sambil berpura-pura menjadi perwakilan polisi yang akan mengambil amplop suap. 경순이 누나 좀 만나러 왔어. Sesampainya di dalam, ternyata kedatangan mereka sudah diantisipasi oleh bos besar, yang mana hal itu menandakan kalau informasi penangkapan yang akan mereka lakukan telah bocor. Di sini Detektif Kutak yang belum menyadari hal itu, akhirnya mereka dipisahkan dan disergap oleh para pengawal yang telah bersiap untuk menghajar mereka. Begitu menyadari kalau identitas mereka telah terbongkar, Taesu langsung berusaha untuk menghubungi Inspektur Yomi di luar gedung untuk memintanya segera mengirimkan bantuan dari pusat. Sayangnya mereka pun tidak menyadari kalau ternyata rekan polisi yang mendampingi Inspektur Yomi lah yang menjadi penyusup dan membocorkan operasi mereka. Bahkan tim SWAT yang dikirim untuk membantu operasi tersebut pun ternyata juga telah bekerja sama dengan bos besar, yang artinya kini Detektif Kutak dan yang lainnya harus berusaha sendirian tanpa bisa mengandalkan bantuan dari luar. Dan akhirnya geger-geden pun dimulai di mana Detektif Kutak harus melawan semua anggota gangster dan keluar dari gedung tersebut dengan selamat. Diperlihatkan Don Lee dan Jung Moon yang sedikit keteteran saat mereka disergap oleh para penjahat. Walaupun akhirnya mereka berdua bisa meloloskan diri, namun Jung Moon harus terkena tikaman saat dia berusaha untuk menyelamatkan Don Lee. Karena luka yang diderita Jung Moon cukup parah, Don Lee memintanya untuk bersembunyi sementara dia akan mencari Taesu dan Detektif Kutak. Namun tidak berselang lama saat Don Lee keluar dari ruangan itu, dia melihat para anggota tim SWAT yang berkhianat muncul dan menuju ke ruangan tempat Jung Moon bersembunyi. 우린 여기 안 온 거야. Padahal kalau mengingat tugas yang diberikan oleh bosnya, seharusnya hal itu menguntungkan Don Lee karena dia jadi tidak perlu repot-repot untuk menghabisi Jung Moon. 지난번 면회 갔을 때 그랬잖아 나한테. 만약에 Namun karena selama ini dia telah diselamatkan oleh Jung Moon dan seperti ada yang mengganjal perasaan Don Lee, sehingga dia memilih untuk kembali dan menyelamatkan Jung Moon yang sudah tidak berdaya. Alhamdulillahnya di tengah pertarungan itu, Taesu juga tiba di tempat itu disusul oleh Detektif Kutak yang mengetahui posisi mereka dari ruangan CCTV di gedung tersebut. 어디 갔냐고 이 새끼야. Tidak berselang lama setelah tim SWAT berhasil dikalahkan, Detektif Kutak lalu menyampaikan rencananya di mana mereka mau nggak mau harus menangkap bos besar dan menggunakannya sebagai sandera agar bisa keluar hidup-hidup dari gedung tersebut. Namun ada sedikit kendala di mana listrik elevator di dalam gedung sengaja dimatikan sementara target mereka ada di lantai paling atas.
So, salah satu dari mereka harus pergi menyalakan elevator agar mereka bisa menggunakannya untuk naik ke atas dan menghindari para penjaga di tiap lantainya. 하나 있기는 한데 바로 작전 시작이다. Singkat cerita, akhirnya Taesulah yang memutuskan untuk pergi menyalakan genset dan menunggu di bawah, sementara yang lain langsung naik ke atas dan menangkap nenek pemimpin organisasi tersebut. Awalnya detektif Gutak mengira kalau rencananya akan berjalan dengan lancar dan si nenek akan menyerah tanpa perlawanan, namun yang mereka hadapi justru sebaliknya, di mana si nenek justru sama sekali tidak takut untuk mati dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang detektif Gutak dan yang lainnya. Bahkan si nenek juga mengatakan bahwa jika dia tewas, maka siapapun yang bisa menghabisi tim detektif Gutak akan menggantikan dirinya memimpin organisasi tersebut. Sementara itu di luar gedung, diperlihatkan Inspektur Yomi yang akan dieksekusi dengan menggunakan sebuah pecahan gendul. Akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan begitu menyadari kalau telah terjadi pengkhianatan, dia langsung menghajar partnernya yang menjadi pengkhianat dan menghubungi Pak Kepala Polisi 6 untuk meminta bantuan dari pusat. 청장님, 유미영입니다. Kembali ke detektif Gutak, walaupun di sini mereka menyadari kalau ujung-ujungnya akan kalah karena jelas-jelas kalah jumlah, namun setidaknya mereka tetap berusaha untuk memberikan perlawanan sampai kemudian muncul titik terang di mana Kepala Polisi 6 akhirnya datang dengan tim Brimobnya dan langsung menggerebek tempat tersebut. 대구박에 고속도로 뚫린다. 다 죽고. Akhirnya setelah sekian lama tidak tersentuh oleh hukum, nenek sang pemimpin organisasi terbesar perdagangan manusia itu pun akhirnya rongkat dan harus mendekam di penjara. 출발해. Singkat cerita, beberapa hari setelah penangkapan tersebut, diperlihatkan detektif Gutak masih terus menangkap para pelaku kejahatan di Korea dan kali ini dia dengan mudah menangkap salah satu gembong narkoba dan bahkan membulinya untuk melaporkan dirinya sendiri. 받아. 아니, 제가 죽은 게 아니고요. Di saat yang sama, Pak Kepala Polisi 6 diperlihatkan pergi menemui jaksa korup yang sebelumnya ditemui oleh detektif Gutak, di mana ternyata si jaksa ini belum juga kapok dan malah menerbitkan surat pembebasan untuk si nenek. 천천히 설명드리겠습니다. Dirinya berniat untuk melabrak jasa itu secara langsung sekaligus memberikan pelajaran untuknya, namun tidak berselang lama, dia disusul oleh seorang jaksa senior bernama Oh Jae-won alias Jaksa Oh, yang juga berniat untuk menemui si jaksa korup tersebut. 총장님 때문에 그래서 왔어요, 저. Ternyata kedatangannya adalah untuk menangkap si jaksa korup dan menggantikan posisinya di wilayah tersebut, yang mana hal itu membuat Pak Polisi 6 agak terkejut. Jaksa O lalu menjelaskan kalau berita tentang kinerja dari tim kepolisian yang dipimpin oleh Pak Kepala Polisi 6 sudah tersebar di mana-mana dan membuatnya tertarik. 이제 알 겁니다. 수고해볼게. Dia berniat menggabungkan tangan dinginnya dengan tim investigasi khusus Pak Kepala Polisi 6 yang dia yakin akan membuat para penjahat kelas kakap ketar-ketir. Namun di sini Kepala Polisi 6 mengaku kalau untuk urusan kerjasama, dia menyerahkan seluruh keputusan kepada detektif Gutak sebagai kepala tim investigasi tersebut. 검사님이 매조지 줘주겠다. Scene lalu beralih ke tim detektif Gutak yang kembali mendapat kasus baru untuk diselidiki, yaitu sebuah kasus penembakan massal yang menewaskan 6 orang di sebuah taman. Menurut info yang mereka terima dari polisi lapangan, penembakan itu dilakukan secara random oleh pelaku yang beberapa hari sebelumnya juga terjadi kasus yang sama di mana motif dan jumlah korban identik dengan kejadian tersebut.
아무래도 니들 나중에 들어가야겠다. So, malam harinya, Taesu kembali ke TKP untuk melakukan observasi yang mana dengan pengalamannya sebagai assassin pro, dia mencoba menempatkan dirinya sebagai pelaku saat kejadian penembakan berlangsung. Dan dari situ, dia berhasil menyimpulkan kalau pelaku adalah seorang sniper yang terlatih dalam memperhitungkan tembakannya. 이동. 두 발. 한 발. Namun Taesu belum bisa menebak motif pelaku sampai Jungmun muncul di tempat itu dan memberitahukan info yang telah dia kumpulkan. Dia menyimpulkan kalau kasus tersebut kemungkinan besar adalah sebuah pembunuhan berencana di mana target yang sebenarnya adalah korban ke-6 karena berdasarkan data keluaran Toto Macau yang dia dapat, setiap antara tembakan ke-5 dan ke-6 ada jeda waktu yang cukup jauh, yang artinya pelaku sangat memperhitungkan tembakan kepada target ke-6. 장전 시간을 제외한 같은 간격의 총성. 그런데 이번엔 연달아 쏘지 않아. Setelah itu, Jungmun juga pergi menemui detektif Gutak untuk mendiskusikan temuannya dan menyelidiki latar belakang dari para korban khususnya dari tembakan ke-6, di mana mereka akhirnya menemukan benang merah di antara kedua orang yang menjadi korban terakhir dalam insiden penembakan tersebut. 잘했는데. Dari profil yang mereka baca, kedua orang tersebut ternyata adalah sama-sama petinggi salah satu perusahaan di Korea yang memang rutin mengunjungi lokasi kejadian, di mana hal itu semakin menegaskan kalau memang ada motif terselubung yang melatar belakangi aksi pelaku. 정공원에서 연인 마지막 희생자를 Di sisi lain, Taesu juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi sebuah lapangan tembak tempat adiknya bekerja. Dia berniat untuk mencari info tentang senjata pelaku yang pastinya bukan senjata atas namanya sendiri dan dia menduga senjata tersebut adalah senjata ilegal hasil curian. 개인총으로 살인은 어렵지. 해봤다는데. So, Taesu meminta bantuan adiknya untuk mengecek adakah senjata ilegal yang hilang dari tempat-tempat latihan tembak di kota tersebut dan diminta untuk langsung mengabari Taesu jika dia menemukan sesuatu. 그게 내 결론이야. Sementara itu, Inspektur Yomi yang bertugas menyelidiki CCTV dari tempat kejadian akhirnya berhasil melacak sebuah taksi yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Dia pun segera mengabari Donli yang sebelumnya ditugaskan untuk memantau keadaan di lapangan bersama dengan anak buahnya. 준비 다 됐어요? 우회전. 저거 아니에요, 저거? 987호? Namun saat dia berhasil mengejar mobil pelaku dan berniat menggeledahnya, tiba-tiba di daerah sana juga muncul suara tembakan yang langsung membuat orang-orang panik. Tanpa membuang waktu, Donli pun bergegas menuju ke lokasi di mana dia akhirnya melihat langsung pelaku yang sedang menjalankan aksinya menghabisi seorang target. Awalnya Donli berniat untuk mengejar si pelaku, namun sayangnya di saat itu juga pimpinan lamanya muncul dan meminta Donli untuk ikut dengannya karena tenggat waktu 2 minggu yang dia berikan sebelumnya telah habis. 그럴 줄 알았다. Sebelum dieksekusi, Donli sempat memohon untuk menelpon rekannya, di mana dia kemudian menelpon Taesu dan memberitahukan apa yang telah dia saksikan sebelumnya kalau dia mendengar pelaku mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa penembakan tersebut dilakukan atas dasar motif balas dendam kolektif, yang menegaskan bahwa pelaku ada lebih dari satu orang. 그래, 우리한테 왜 그랬냐고. Di perbincangan itu juga diperlihatkan kalau Taesu sebenarnya sudah menyadari kalau Donli sedang dalam masalah, namun Donli sama sekali tidak meminta bantuannya dan Taesu sendiri juga menghormati Donli kalau dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. 무슨 일이지 너? Di sisi lain, setelah Taesu baru saja datang dari tempat adiknya untuk mengambil informasi yang dimintanya sebelumnya, dia berniat pergi menemui detektif Gutak untuk sekalian memberitahukan info yang baru saja dia dapatkan. Namun ketika hendak keluar gedung, Taesu dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata ingin menyewa jasanya untuk menghabisi Jungmun. 이놈.
Lalu setelah Taisu menolak permintaan mereka, hal itu justru membuatnya harus berhadapan dengan orang-orang tersebut. Meskipun Taisu dapat dengan mudah mengatasi mereka, dia tetap harus ditahan atas keributan yang dia sebabkan. 이 사람 죽이라고 시킨 사람이 누구냐고. Setelah kejadian itu, detektif Gutak pun pergi menemui Taisu yang sedang ditahan di polsek setempat, di mana Taisu akhirnya bisa meneruskan info yang dia dapatkan. Dia meminta detektif Gutak untuk mendatangi alamat yang dia berikan kepadanya, yang mana adalah tempat si pelaku mencuri senjata untuk menjalankan aksinya. Dari sini, mereka akhirnya mendapatkan 2 nama pelaku dan langsung mengirimkan tim untuk menangkap mereka. 애들 다 준비시켰습니다. Singkat cerita, detektif Gutak dan timnya akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku, namun pelaku lainnya telah lebih dulu kabur dan pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Walaupun begitu, mereka sudah berhasil mendapatkan semua keterangan yang dibutuhkan dari pelaku yang tertangkap, termasuk target mereka selanjutnya dan kapan rencana tersebut akan dijalankan. 장명진. 남은 사람이. Detektif Gutak lalu memanfaatkan info tersebut untuk memancing pelaku keluar dengan membiarkan targetnya pergi ke lokasi eksekusi, sementara dia dan timnya menyamar dan mengintai keadaan di sekitar taman. Dan setelah beberapa saat menunggu, Jung Moon yang memantau keadaan dari balik pohon akhirnya menemukan pelaku yang sedang bersiap menjalankan aksinya, di mana dia pun langsung bergegas menghampiri si pelaku. Karena panik, si pelaku lalu berusaha untuk kabur dan menyandra seorang perempuan. Namun dengan tenang, Jung Moon meyakinkannya dengan menjelaskan kalau kepolisian sudah mengetahui motif mereka yang ingin balas dendam karena tiba-tiba dipecat dari perusahaan imbas dari penggelapan uang yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan, yang akhirnya membuat istrinya yang sedang sakit meninggal dunia. 실행한 사람이 삼진전기 인사팀장 강석호. Jung Moon pun berjanji untuk menangkap orang-orang tersebut dan memintanya untuk tidak lagi mengorbankan orang-orang random yang juga bekerja untuk menafkahi keluarganya. 내 최준석은 Ternyata kata-kata dari Jung Moon mampu membuat si pelaku merenungkan perbuatannya, dan begitu dia lengah, Jung Moon langsung mengambil alih senjatanya, dan dengan begitu mereka pun berhasil meringkus si pelaku dan mencegah jatuhnya korban lainnya. Tidak hanya itu, detektif Gutak juga menangkap si manajer atas dugaan penggelapan dan mengadilinya sesuai dengan seberapa tebal amplopnya nanti. Di sisi lain diperlihatkan kedekatan Don Lee dan bosnya, di mana Don Lee yang sebentar lagi akan dieksekusi masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan misinya menghabisi Jung Moon. 그렇게 말했었잖아 나한테. 내가 죄 없는 사람 죽여달라디. Namun karena Don Lee sudah membulatkan tekadnya untuk tidak lagi menghabisi nyawa orang lain, khususnya lagi Jung Moon yang sudah berulang kali menolongnya, di sini dia dengan tegas menolak perintah tersebut dan lebih memilih untuk dieksekusi. Tidak ada pilihan lain, dengan berat hati, bosnya pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Don Lee ke lokasi yang terpencil. Singkat cerita, rombongan mafia itu akhirnya sampai di sebuah bukit dan langsung memasukkan Don Lee ke dalam lubang di mana mereka akan menguburnya hidup-hidup. Di saat yang bersamaan, sinyal dari gelang pelacak milik Don Lee seperti sengaja diaktifkan kembali dan tanpa membuang waktu, detektif Gutak langsung membawa timnya menuju ke lokasi Don Lee berada. Namun begitu sampai di sana, mereka hanya menemukan para mafia yang baru saja selesai mengubur Don Lee. Sementara Taisu dan detektif Gutak sedang sibuk menghajar para mafia itu, Don Lee yang sebelumnya sudah dikubur tiba-tiba bangkit dan berhasil keluar dari dalam tanah dengan selamat.
Ternyata baru diketahui kalau bosnya hanya mengubur Donli sebagai formalitas untuk memalsukan kematiannya. 너네 쪽 사람들이 갈 거다. Lalu saat bosnya sedang berbicara dengan Donli dari telepon, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba dihadang oleh orang tidak dikenal dan langsung menghabisi supir dan menghajarnya habis-habisan. Donli yang mendengar kejadian itu dari balik telepon pun yakin kalau bosnya diculik dan merasa putus asa. Dia merendahkan dirinya untuk memohon bantuan detektif Gutak agar menyelamatkannya. Awalnya di sini Inspektur Yomi keberatan kalau mereka harus ikut campur ke dalam urusan internal mafia. 아니, 납치라는 걸 어떻게 확신해요? Namun detektif Gutak justru berpendapat sebaliknya, di mana menurutnya mereka harus cepat menangani kasus tersebut karena bos Donli adalah orang yang mengendalikan dunia permafiaan di kota tersebut, dan jika orang itu sampai tewas, maka kelompok-kelompok yang ada di bawahnya bisa dipastikan akan membuat keributan, atau gampangnya mereka akan berperang untuk merebut posisi ketua. Di sini karena kelompok mafia Donli adalah satu-satunya yang mendominasi daerah tersebut, maka mereka menyimpulkan kalau bos Donli tidak mungkin diculik mafia lain, melainkan oleh salah satu anak buahnya sendiri yang berniat melakukan kudeta. 결론은 하나야. 쿠데타. 하극상이지. Untuk itu, mereka pun langsung menyusun rencana untuk mempersempit kecurigaannya dan menebar umpan dengan meminta Donli memanggil seluruh kelompok mafia yang ada di bawah kendali bosnya dan tetap merahasiakan penculikannya, di mana hal itu dilakukannya untuk mencari tahu kelompok mana yang kemungkinan melakukan pemberontakan dan menculik bos Donli. 새끼한테 오다를 내렸을 거고. Di dalam pertemuan ini, mereka menyimpulkan kalau si pelaku akan datang tanpa ditemani dengan tangan kanannya sendiri karena pastinya sedang ditugaskan untuk menjaga bos besar yang diculik. Dari situ tersisa 6 kelompok di mana Donli lalu mempersempit lagi dengan berpura-pura menaikkan pajak yang tidak masuk akal bagi mereka. Dan satu-satunya orang yang kelihatan sinis dan tidak komplain dengan hal itu adalah penculiknya. 누가니까 내린 5단자 할 거 아니야. 데려간 사실을 아는 놈. 지랄 발광을 떨 거고. Setelah diamati, Donli mencurigai salah satu pemimpin kelompok yang gelagatnya mencurigakan dan langsung melaporkannya kepada detektif Gutak. Berdasarkan penilaian itu, mereka pun menyelidiki orang tersebut dan menyadap percakapan dari teleponnya, di mana dari percakapan itu akhirnya diketahui kalau bos besar saat ini masih hidup dan hendak dibawa ke gudang di sebuah pelabuhan. 모두 앞 생산 창고. 인천 대흥부 소문기도 지금 출발한답니다. Untuk mempersingkat waktu, detektif Gutak lalu membagi tim menjadi 2. Dia dan Inspektur Yomi pergi ke markas pemimpin kelompok, sementara Donli dan yang lainnya pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan bos besar. 접근하고 싶지 않은 꼼짝들 말고 있어라. Lalu begitu sampai di pelabuhan, Donli justru tidak menemukan bos besar dan malah bertemu dengan rombongan mafia yang berniat melakukan pemberontakan kepada kelompoknya sendiri. Ternyata saat bos mereka berencana untuk menyingkirkan bos besar, anak buahnya justru berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyabotase dan melimpai pemimpin mereka sendiri agar bisa menguasai seluruh kota secara instan. 내가 오늘 너 살렸다. So dengan terpaksa, akhirnya Donli, Taesu, dan Jungmun yang sudah terlanjur sampai di sana harus repot melawan rombongan tersebut. Setelah berhasil menghajar kelompok mafia tersebut, Inspektur Yomi mengabarkan kalau detektif Gutak baru saja mendapat info dari polisi tentang keberadaan bos besar yang telah berhasil dilacak dari teleponnya. So dia meminta Donli untuk segera menuju lokasi yang ditunjuk dan mencari mobil yang sedang membawa bosnya tersebut.
Singkat cerita, Donli pun berhasil menemukan mobil yang dimaksud setelah melihat lampu sen yang sengaja dirusak untuk memberikan tanda kepada mereka. Sayangnya, orang yang mengendarai mobil itu menyadari kalau mereka sedang dikejar dan langsung banting setir untuk mengecoh Donli. Sampai di sini, Jungmun berinisiatif mengambil motor orang yang sedang parkir dan mengejar mobil itu seorang diri. Dan akhirnya Jungmun seorang diri berhasil menyusul mobil tersebut dan langsung memecahkan kaca depannya yang membuat mobil tersebut hilang kendali. Untungnya bos besar yang disekap di dalam bagasi berhasil selamat dan keluar dari mobil tanpa mengalami luka yang fatal. Namun seperti pepatah kuno yang mengatakan air susu dibalas dengan air aki, alih-alih berterima kasih kepada Jungmun setelah diselamatkan, bosnya Donli justru berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menikamnya. Beruntung tikaman pertama hanya mengenai lengannya dan tidak berselang lama Donli datang dan langsung menahan pisau yang dibawa oleh bosnya. Sampai di sini diperlihatkan flashback kalau bos besar menerima perintah untuk menghabisi Jungmun dari seseorang misterius yang sepertinya lebih punya power dari para mafia, sehingga dia sendiri tidak berani untuk membantahnya. Lalu sebelum pergi, dia pun sempat berkata kepada Donli untuk berhati-hati akan adanya pengkhianat yang semakin menambah teka-teki siapa dalang di balik semua kejadian itu. 칼은 항상 등 뒤에 있다. Karena tidak hanya mereka berdua, melainkan Taesu juga pernah menerima orderan untuk menghabisi Jungmun, bahkan saat dirinya masih berada di dalam penjara. Setelah kejadian itu, Jungmun yang penasaran sempat bertanya kepada Donli siapa orang yang memberi perintah untuk menghabisinya. Namun karena Donli sendiri juga tidak tahu siapa orangnya, dia pun berniat untuk menanyakannya langsung kepada bos Donli suatu saat nanti. 몰라 나도. Di sisi lain, Inspektur Yomi yang merasakan ada kejanggalan dari pertama tim itu dibentuk pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada detektif Gutak, di mana dia meminta penjelasan soal koneksinya dengan bos besar mafia yang sebelumnya ternyata menghubunginya secara langsung alih-alih menghubungi nomor darurat resmi kepolisian. Inspektur Yomi menduga kalau itu semua ada kaitannya dengan pemilihan ketiga tahanan spesial yang direkrut untuk menjadi tim khusus di bawah kepemimpinannya. Namun karena detektif Gutak sama sekali tidak menghiraukannya, Inspektur Yomi akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada Kepala Polisi 6. Sayangnya dia juga tidak mendapat jawaban dari Kepala Polisi 6 dan justru disekak agar tidak banyak tanya dan bertindak sesuai dengan porsi jabatannya di kepolisian yang tidak lebih tinggi daripada detektif Gutak. Singkat cerita, beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, tim detektif Gutak kembali dipanggil dari penjara untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan di mana korbannya kali ini adalah orang terdekat Taesu yang sudah dianggapnya sebagai paman sendiri. Setelah melihat luka yang ada pada jasad almarhum, Taesu langsung yakin kalau pelakunya adalah seorang profesional seperti dirinya, bahkan salah satu dari 5% yang terbaik di seluruh Korea. 장박대 동맥은 상박대 동맥이 끊긴 채 5개밖에 없는 혈관이야. 예상치 못한 위협에 좋은. Berdasarkan informasi tersebut, detektif Gutak akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Jaksa Oh bergabung dengan timnya karena menilai pengalamannya akan banyak membantu mereka mengungkapkan siapa pelaku dan orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Lalu saat Jaksa Oh datang ke markas untuk memperkenalkan diri dan bertemu dengan Jungmun, akhirnya diketahui kalau ternyata dia juga adalah jaksa yang dulu menangani kasus Jungmun, sekaligus orang yang pertama kali mendiagnosanya sebagai seorang psikopat. 오랜만이에요, 정훈 씨? 10점 만점에 38점이라. 사이코패스네, 이정문 당신. Kedatangannya itu juga membawa kabar dari tim forensik yang telah berhasil menemukan petunjuk dari kasus pembunuhan yang sedang mereka tangani. Mereka telah berhasil melacak sidik jari dari senjata yang ditemukan di lokasi kejadian, di mana sidik jari itu ternyata adalah milik adik angkat dari Taesu yang sebelumnya diperlihatkan bekerja di lapangan tembak. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera pergi menuju tempat tinggal orang tersebut.
Sayangnya, begitu mereka sampai di sana, orang tersebut sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan terindikasi melakukan on call. Namun Tae-su tidak mempercayai hal itu begitu saja karena saat terakhir bertemu, adiknya tampak baik-baik saja dan bahkan sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Dia juga berkata kepada detektif Guta kalau si pembunuh merekayasa aksinya seperti sebuah kecelakaan atau menjebak seolah-olah balas dendam, di mana itu semua tepat seperti apa yang telah dia lakukan sewaktu menjadi seorang profesional. Sebenarnya, Tae-su sudah punya gambaran siapa orang yang menghabisi pamannya, dan dia pun yakin kalau orang itu jugalah yang telah menghabisi adiknya, yang kalau dilihat dari pilihan senjata yang digunakan ditambah metode untuk mengeksekusi adiknya, pelakunya tidak lain adalah orang terdekat Tae-su yang sama-sama berprofesi sebagai seorang profesional. 정산은 하고 가야지. 범인 하나 만드는 건 일도 아니니까. 그게 여의치 않으면 원함, 지정, 얼굴에 상처 준다고 칼 몇 번 맞는다고. Sampai di sini, Tae-su pun meminta detektif Gutak untuk tidak ikut campur dan membiarkannya menyelesaikan kasus itu sendiri. Karena menurutnya pelaku adalah orang yang sangat berkomitmen, fokus, dan tidak pernah segan untuk menghabisi nyawa orang lain. 내가 상박대동맥을 정확히 찔렀다. Singkat cerita, setelah mencari info dari seorang penghubung, Tae-su akhirnya mendapatkan nama seorang makelar penyedia jasa pembunuh bayaran yang ternyata adalah orang yang sama yang sempat memberinya orderan untuk menghabisi Jungmun. Tae-su lalu pergi menemui orang tersebut dan memaksanya untuk memberitahukan semua yang dia tahu tentang orang yang dia cari. Dari sini baru diketahui kalau ternyata dia memerintahkan orang tersebut untuk menggantikan Tae-su menghabisi Jungmun. Dan dia juga yakin kalau hal itu ada hubungannya dengan pembunuhan yang dilakukannya terhadap paman dan adik Tae-su. Di mana dia berpendapat kalau orang itu dengan sengaja menghabisi paman dan adik Tae-su hanya agar satu persatu orang yang ada di sekitar Jungmun lengah dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sisi lain, Jungmun yang saat ini sedang bersama dengan Donli lagi-lagi didatangi sekelompok preman yang berniat untuk menghabisinya, di mana orang-orang itu dapat dengan mudah dikalahkan bahkan oleh Donli seorang diri. Mereka menduga kalau orang-orang itu adalah suruhan bos Donli karena yang mereka tahu dialah satu-satunya orang yang sebelumnya berniat untuk menghabisi Jungmun. Mereka pun akhirnya pergi untuk bertanya langsung di kantornya, di mana Donli meminta Jungmun untuk menunggu di luar gedung sementara dia akan masuk dan menanyakan langsung kepada bosnya. Namun sesampainya di dalam, bos besar justru mengaku kalau dia sudah tidak ikut-ikutan masalah Jungmun dan tidak mengirim siapapun untuk menghabisinya. 무슨 말이야? 형한테 정문이 죽이라고 시킨 놈이 누구야? 그 일에서 손 뗐다고. Dan di momen inilah, Jungmun yang sedang sendirian di luar gedung dihampiri oleh seseorang misterius yang langsung menikamnya bahkan tanpa dia sadari. Untungnya tikaman yang dilakukan orang itu meleset sekian senti dari organ vital Jungmun sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Di rumah sakit, Tae-su memberitahu detektif Guta kalau dia baru saja menemui makelar yang menjalankan orderan untuk menghabisi Jungmun. Namun dirinya tidak sempat menanyakan siapa orang yang menjadi kliennya karena keburu menerima telepon soal kejadian yang menimpa Jungmun. So mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali menemui orang itu yang sebelumnya sudah ditahan oleh Tae-su. 이번 일은 영감 사건이라. Sayangnya, begitu sampai di sana, makelar yang mereka cari sudah tergeletak tidak bernyawa dengan obat-obatan yang berserakan di sekitarnya, di mana Tae-su menduga kalau orang itu juga telah dihabisi dan sengaja dibuat agar terlihat seperti overdosis. Dia juga menemukan sebuah HP dengan kode di dalamnya, di mana Tae-su pun memutuskan untuk langsung menemui si pembunuh dan meminta detektif Gutak untuk tetap menjaga Jungmun di rumah sakit. 걔도 끝내고 싶겠지. Di sisi lain diperlihatkan si pembunuh bayaran bersama satu orang lain yang sedang menghajar orang yang sebelumnya gagal mengeksekusi Jungmun.
Ternyata tidak seperti Taesu yang bisa dibilang seorang assassin independen, orang itu melancarkan aksinya dengan membagi tugas bersama anggota lain, yang mana dia juga tidak segan mengeksekusi rekannya sendiri karena telah gagal menjalankan misinya. Singkat cerita, setelah mendapatkan kode dari counter terselubung milik High Table cabang Korea, Taesu pun akhirnya bertemu dengan si pembunuh yang ternyata tidak lain adalah saudara seperjuangannya, di mana mereka dulu sama-sama dibesarkan dan dilatih oleh sang paman bersama dengan adiknya untuk menjadi pembunuh bayaran. Orang itu pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Taesu, di mana misinya yang sebenarnya bukan hanya untuk menghabisi Jungmun, melainkan juga Taesu. Jadi entah untuk menutupi jejak atau bagaimana, klien yang memerintahkan untuk menghabisi Jungmun juga membuat kontrak baru untuk setiap orang yang menolak pekerjaan tersebut. 총 3.5초. Oleh karena itulah dirinya dikirim untuk menghabisi Taesu dan disinilah paman dan juga adiknya berniat untuk menghentikannya yang membuatnya terpaksa membunuh mereka berdua. Selain itu, dirinya juga mengatakan akan lebih mudah menghabisi Jungmun jika Taesu tidak ada di dekatnya. Lalu di saat yang bersamaan, diperlihatkan salah satu rekan dari si pembunuh bayaran itu datang ke ruangan Jungmun dengan menyamar sebagai dokter, dan beruntung Donli yang curiga langsung menghentikan si dokter palsu tersebut yang baru saja akan menyuntikkan racun ke dalam infus Jungmun. Kembali ke Taesu setelah ngobrol yang intinya pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka, pertarungan pun langsung dimulai di mana yang awalnya berjalan imbang sampai rivalnya mengeluarkan senjatanya dan mengenai lengan Taesu. Menyadari hal itu, Taesu lalu memanfaatkan potongan kayu dan menusukkannya berulang kali ke tubuh rivalnya, di mana ternyata sebelumnya rivalnya memang berencana memberikan kode kepada Taesu untuk menemuinya dan dia sengaja mengalah karena teringat dengan kebersamaan mereka dan menyesal setelah membunuh dua orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya. 그런 감정이란 걸 알아버려서 중석에 너까지 보내면 기억하는 사람이 Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, diperlihatkan Jungmun yang akhirnya tersadar walaupun kondisinya belum benar-benar pulih, namun dia memutuskan untuk langsung pergi begitu mendengar sebuah voice note yang mengatakan kalau orang yang dia cari telah berhasil ditemukan. Diceritakan beberapa waktu yang lalu di sela-sela kesibukannya menangkap penjahat, Jungmun pernah menyempatkan diri pergi ke sebuah kantor detektif swasta dan meminta mereka untuk menemukan seseorang, yang mana orang tersebut ternyata juga adalah pegawai di kantor tersebut sebelumnya. Jadi dulu saat dirinya belum tertangkap oleh polisi, Jungmun sempat menyewa salah satu pegawai di kantor itu untuk selalu membuntutinya kemanapun dia pergi. Di mana hal itu dilakukan Jungmun karena dirinya ingin mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan berantai yang dilakukannya. Karena dirinya sama sekali tidak pernah bisa mengingat apapun setiap melakukan aksinya. Sayangnya Jungmun tidak sempat bertemu lagi dengan orang tersebut dan lebih dulu dipenjara sebelum dia mengetahui hasil dari penguntitan detektif tersebut. Kembali ke cerita, Jungmun pun akhirnya sampai di sebuah rumah tempat orang yang dia cari tinggal, atau lebih tepatnya bersembunyi, karena anehnya semenjak Jungmun di penjara, dia mengaku selalu ada orang yang mengikutinya dan oleh karena itu dirinya jadi sedikit paranoid dan memilih untuk tinggal di tempat terpencil.
Begitu menyadari kalau orang yang ada di depannya adalah Jungmun, detektif swasta itu pun langsung teringat dengan apa yang pernah ditugaskan Jungmun kepadanya, di mana orang itu mengatakan kalau Jungmun memang adalah pelaku pembunuhan berantai karena selama dirinya melakukan penguntitan, Jungmun selalu terlihat di TKP sebelum dan setelah kejadian pembunuhan itu berlangsung. 왜 거길 다시 갔을까? 바퀴벌레 한 마리도 못 죽이는 사람이야. 믿는 사람한테 죽임을 당할 수도. Namun karena tidak mau terlibat terlalu dalam, detektif swasta tersebut hanya mengikuti Jungmun sampai di luar lokasi dan tidak berani untuk mengecek ke dalam rumah untuk melihat apakah benar-benar Jungmun yang menghabisi mereka. Walaupun tidak mempunyai bukti langsung, yang membuatnya yakin adalah Jungmun selalu kembali ke TKP keesokan harinya setelah dia melakukan pembunuhan. Dan saat berada di TKP pembunuhan terakhirnya, Jungmun menyadari kehadiran detektif tersebut dan justru tersenyum kepadanya sambil berkata kalau dia memang telah membunuh orang-orang tersebut. 그때 너 정말 무섭더라. Untuk meyakinkannya, detektif itu lalu menyerahkan semua berkas hasil penyelidikan termasuk foto-foto di TKP kepada Jungmun, di mana salah satunya adalah foto sebuah mobil yang dikatakan selalu mengantar jemput Jungmun ke lokasi kejadian. 네가 그 차를 타고 나타난 날마다 Sementara itu, ternyata detektif Kutak sebelumnya telah mengikuti Jungmun dan diam-diam menguping semua pembicaraan mereka dari luar, di mana dia terlihat sangat emosional mendengar tentang aksi pembunuhan terakhir yang dilakukan Jungmun, karena korbannya ternyata adalah anak dari detektif Kutak. 죽였어. 먼 길 떠난 딸내미란 인간이 오직 못났으면. Jadi ternyata inilah alasan detektif Kutak memilih napi-napi tertentu sebagai timnya, di mana saat kematian anaknya, dia bersumpah akan mendedikasikan seluruh hidupnya yang tersisa untuk mencari dan membalas dendam pelaku yang merenggut nyawa anaknya. Satu-satunya alasan dia tidak langsung menghabisi Jungmun dari awal adalah karena dia belum yakin 100% kalau yang membunuh anaknya benar-benar Jungmun. 물 보내려고 하지 말고. 나도 모르게 당긴 거니까. Lalu mendengar percakapan Jungmun dan detektif swasta barusan akhirnya membuatnya gelap mata dan di saat itu juga berniat untuk langsung menghabisi Jungmun. Untungnya Inspektur Yomi dan yang lainnya datang menjemput Jungmun untuk diantarkan kembali ke rumah sakit sebelum detektif Kutak menembakkan pistolnya yang telah diarahkan pada Jungmun. 왜 그랬어요, 정문 씨? Detektif Kutak pun langsung menyusulnya ke rumah sakit, di mana dia akhirnya bisa berhadapan dengan Jungmun tanpa ada yang mengganggu. Yang mana di momen pertemuan itu, detektif Kutak sudah agak bisa meredam emosinya ketika Jungmun memberikan sebuah foto mobil dan berkata jika detektif Kutak benar-benar ingin mengetahui kebenaran di balik kematian putrinya, maka dia harus membantunya mencari petunjuk. Namun sebaliknya, jika detektif Kutak hanya ingin melampiaskan amarahnya, maka dia dipersilahkan menghabisinya saat itu juga. 이 차 좀 알아봐줘. 내가 너한테 주는 마지막 기회다. Singkat cerita, detektif Kutak lalu menemui seorang reserse yang cukup dekat dengannya sewaktu masih aktif, di mana dia meminta polisi itu untuk menyelidiki mobil yang ada di foto tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, detektif Kutak pun langsung mendapatkan identitas pemilik mobil yang dicari yang ternyata menjalankan usaha taksi ilegal di kota itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, detektif Kutak langsung mendatangi Jungmun dan mengajaknya untuk bertemu dengan pemilik dari mobil tersebut, di mana orang itu ternyata masih mengenali Jungmun. 왜? 아무것도 몰라. 기본적인 건 뭔가 다시. Lalu mereka pun akhirnya mendapatkan satu petunjuk lagi di mana orang itu ternyata hanya diperintahkan oleh seorang dokter untuk mengantar Jungmun ke alamat yang diberikannya. So mereka pun meminta untuk diantarkan langsung menuju ke klinik dokter tersebut membuka praktek. Begitu sampai di sana, Jungmun sedikit demi sedikit mendapatkan kembali bayangan ingatannya walaupun masih belum jelas dengan siapa dan untuk apa dia mendatangi tempat tersebut. Dan juga di sana mereka tidak menemukan dokter yang mereka cari karena menurut rekan dokter lainnya, orang itu sudah resign kurang lebih 2 tahun yang lalu. 누구시죠?
Untungnya dokter yang menggantikannya masih mempunyai alamat tempat rekannya tersebut tinggal, di mana detektif Kutak dan Jungmun pun memutuskan untuk langsung mendatangi alamat tersebut. 김동호 원장님 말씀하시는 건가요? 들어가 보면 알겠지. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka mendapati rumah si dokter yang kondisinya sudah seperti rumah kosong, sama seperti rumah detektif swasta yang sebelumnya didatangi oleh Jungmun, di mana dia seolah-olah sedang menyembunyikan keberadaannya. Untungnya mereka datang bersamaan dengan Pak Dokter yang juga baru sampai di rumah, yang mana membuatnya langsung terkejut begitu melihat Jungmun berada di hadapannya. 이정문 Tanpa pikir panjang, orang itu pun langsung lari dan berusaha kabur dari tempat tersebut, yang untungnya berhasil ditangkap oleh detektif Kutak yang mengejarnya dengan menggunakan jalan pintas. Namun hal mengejutkan terjadi di mana Jungmun yang menyusul dari belakang justru menyerang detektif Kutak menggunakan tongkat setrum yang dibawanya, karena dia khawatir kalau faktanya memang benar-benar Jungmun yang telah menghabisi orang-orang tersebut, detektif Kutak akan langsung menghabisinya di tempat. So dia memilih untuk menyelidiki kasusnya seorang diri, namun sayangnya momen itu justru membuat Jungmun lengah dan mengakibatkan dirinya berhasil dilimpai oleh sang dokter yang diam-diam menyuntikkan obat penenang. Di sisi lain diperlihatkan Inspektur Yomi yang sedang menyelidiki kematian pelaku pembunuhan berantai yang mereka tangkap di awal film, di mana penyebab kematiannya dikatakan sebagai own goal. 확실해요? Namun dengan pengalamannya yang telah menangani berbagai kasus kejahatan, Inspektur Yomi yakin betul kalau tanda-tanda yang ada di dalam tubuh almarhum sebenarnya mengindikasikan upaya pembunuhan. Inspektur Yomi pun tidak tinggal diam dan mengusulkan untuk diadakan otopsi terhadap jenazah tersangka, di mana usul itu langsung ditolak oleh jaksa yang menangani kasus tersebut, karena dia diperintahkan untuk langsung mengkremasi jenazah itu dan membuang abunya ke sungai. 보험 얘기 들은 적 없다고요. Jaksa itu juga memberitahu Inspektur Yomi untuk tidak banyak tanya karena instruksinya itu diberikan langsung oleh seseorang yang mempunyai kekuatan jauh lebih besar daripada dirinya. Mendengar hal itu, Inspektur Yomi pun jadi agak kecewa dan menganggap kalau ada permainan kotor di dalam kepolisian. Dan di saat Inspektur Yomi sedang mempertanyakan integritas instansinya, Jaksa Oh datang dan berkata seolah-olah kepala polisi 6 lah yang patut dicurigai, mengingat dulu putranya adalah salah satu korban dari tersangka pembunuhan tersebut. Ditambah lagi rekaman CCTV yang menunjukkan kalau beliau adalah orang yang terakhir yang menemui tersangka. 조동수보다 한 명이 모자란데. 넌 23명을 죽였는데. Tidak hanya itu, Jaksa Oh juga mengaku kalau sebenarnya keikutsertaannya adalah karena dia berniat untuk membubarkan tim detektif Kutak yang sebenarnya tidak patut untuk dipelihara karena tim tersebut dibentuk hanya untuk melampiaskan amarah kepala polisi 6 dan detektif Kutak. Jaksa Oh belak-belakan kepadanya karena dia tahu kalau Inspektur Yomi juga dari awal sebenarnya selalu mempertanyakan keputusan kepala polisi 6 yang membiarkan detektif Kutak merekrut para kriminal tersebut. So dia pun menawarkan Inspektur Yomi untuk bekerja sama dalam membubarkan unit tersebut. 위원감님, 그럼 제가 튼튼한 동아줄이 되드리겠습니다. Mendengar hal itu, Inspektur Yomi lalu memastikannya sendiri dengan bertanya langsung kepada Pak Kepala Polisi 6. Namun mendengar jawaban atasannya yang membuatnya semakin ragu dan justru menyudutkannya seolah-olah Inspektur Yomi adalah beban yang hanya mementingkan karirnya saja, Inspektur Yomi akhirnya mengambil keputusan besar untuk keluar dari tim Kepala Polisi 6 dan bekerja sama dengan Jaksa Oh. 아직도 유효한가요? Inspektur Yomi lalu pergi menemui Jaksa Oh untuk meresmikan kerjasama diam-diam di antara mereka, di mana dia juga meminta agar Jaksa Oh ikut turun tangan langsung dan tidak hanya melihatnya bekerja dari balik layar. 혼자 독박 쓰기 싫다, 뭐 이런 거 같은데.
Sebagai langkah awal, Jaksa O lalu meminta Inspektur Yomi menyelidiki siapa dalang di balik perintah untuk menghabisi Jungmun, di mana hal itu dia lakukan untuk memunculkan kecurigaan di antara para anggota tim detektif Gutak. Menurutnya, jika timbul keretakan, maka unit tersebut akan dengan mudah hancur dengan sendirinya. Dari keterangan Don Lee dan Taesu serta penyalur jasa yang memperkerjakan mereka, Inspektur Yomi akhirnya memperoleh informasi yang menunjukkan kalau orang yang mereka cari kemungkinan adalah salah satu keluarga dari korban pembunuhan Jungmun. Lalu begitu dirinya mendapat informasi tersebut, dia pun segera meneruskannya kepada Jaksa O untuk ditindaklanjuti lebih jauh. 나라를 위해서라도. 그건 제 선에서 처리하겠습니다. 사건 관련 자료를 넘겨받아야 될 것 같은데. Namun yang tidak diketahui olehnya, sebenarnya Jaksa O sudah punya satu nama untuk dijadikan kambing hitam yang tidak lain adalah detektif Gutak sendiri, di mana Inspektur Yomi yang emang benar-benar beban ini hanya dimanfaatkan dan dimanipulasi sehingga dirinya berpikir kalau memang detektif Gutak lah dalang di balik semua itu. Karena bagaimanapun juga, detektif Gutak mempunyai motif yang sempurna untuk dijadikan tersangka. 오 반장님 딸이 화연 그 다음에 피해자였고 님이 이정문한테 어떻게 했는지. Singkat cerita, Inspektur Yomi lalu pergi menemui detektif Gutak di markas mereka dan menanyakan langsung tentang kebenaran dari informasi yang dia dapat dari Jaksa O. Detektif Gutak yang menyadari kalau Inspektur Yomi telah mengetahui masa lalunya yang kelam sejak kematian putrinya, dia pun akhirnya mengaku kalau dirinya memang menyimpan dendam kepada Jungmun dan dengan sengaja membebaskan ketiga tahanan yang direkrutnya. Dari sini kita lalu diperlihatkan sebuah flashback tentang masa lalu detektif Gutak di saat dirinya masih menjadi polisi aktif yang dikenal jujur dan tidak kenal takut dalam menjalani tugasnya. Bahkan dirinya sempat menolak uang suap yang diberikan oleh bos besar mafia yang tidak lain adalah bosnya Don Lee dulu, walaupun sebenarnya dia sedang sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah piano anaknya. 유학도 가야 되고 피아노 친다면서요. 드시는데 문제 없는 돈입니다. 네 뇌물 공육자랑에서 저질렀던 모든 짓들. Namun karena sikapnya yang jujur itu jugalah, hidupnya pun jadi serba sederhana dan hanya mengandalkan gaji bulanan yang itu saja pas-pasan untuk menghidupi dirinya dan putri semata wayangnya. Sampai suatu hari, dirinya menerima kabar kalau putrinya masuk rumah sakit setelah mendapat kekerasan saat dia diam-diam melamar kerja di klub untuk mengumpulkan uang demi melanjutkan sekolah musiknya karena tidak mau menyusahkan ayahnya. Sebagai seorang ayah yang tentu saja selalu menginginkan hal terbaik untuk anaknya, detektif Gutak yang sedang dalam keadaan terpukul kembali mendatangi bos mafia dan akhirnya menerima uang yang ditawarkan kepadanya. Walaupun sebagai gantinya, dia harus mengorbankan integritasnya sebagai seorang polisi dan bekerja sama dengan kelompok gangster tersebut. Dan di momen inilah yang menjadi awal kedekatan antara detektif Gutak dan kelompok gangster Don Lee. Bersamaan dengan itu, detektif Gutak juga sedang mengerjakan kasus pembunuhan beruntun di mana dia tidak melihat kemungkinan lain selain satu-satunya tersangka dengan bukti yang itu pun tidak langsung yaitu Jungmun. Namun bukti tidak langsung tidak dapat memenjarakan Jungmun bahkan setelah dia mengetes Jungmun menggunakan tes kejujuran sekalipun. 당신이 죽였습니까? 아니요. 진실. 당신이 죽였습니까? 아니요. 그 사람들 모두 제가 죽였습니다. 거짓. Sampai akhirnya, ambisinya menangkap penjahat itu telah membutakan matanya dan entah nyata atau hanya salah mengira, Jungmun sempat menyeringai di hadapannya saat dibebaskan kembali karena tidak adanya bukti fisik. 아님이 참 이쁘네요. Dan tidak berselang lama, dia harus menerima kenyataan pahit di mana putrinya justru menjadi salah satu korban dari kasus tersebut. Dalam kondisi mental yang sedang aut-autan,
Dirinya lalu dengan gegabah mendatangi kediaman Jungmun dan berniat langsung menghabisinya di tempat, yang akhirnya membuatnya diskors hingga sekarang. 다른 소리 하지 마라. 난 범인 아니야. 의미가 전혀 안 보이시네. 오구탁 반장. 징계 수위를 결정하고자 이 자리에 있는 겁니다. Lalu detektif Gutak yang sudah gelap mata, dia menggunakan bantuan para mafia untuk membuat berbagai bukti palsu untuk memberatkan Jungmun. Karena seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa Jungmun tidak pernah meninggalkan jejak di setiap aksinya dan bisa dibilang sangat sempurna sehingga mustahil bagi pihak kepolisian untuk menangkap dirinya, di mana satu-satunya bukti tidak langsung yang membuatnya dicurigai adalah rekaman CCTV yang menampilkan dirinya di setiap lokasi kejadian. Oleh karena itu, untuk membuat kartu as, detektif Gutak lalu mencari tahu semua info tentang pacar Jungmun untuk menyuap dan memaksanya berpura-pura menjadi korban dan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Walaupun dengan berat hati, pacar Jungmun yang saat itu juga sedang mengalami kesulitan ekonomi pun akhirnya menerima tawaran detektif Gutak. Dan dari sinilah Jungmun akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. 연민, 이정문이 새끼가 가져야 하는 거고 그딴 건 생각하지도 마. 어떻게 된 거야? 피해자, 울중, 네가 증인이 돼야 돼. 화현동 살인사건 범인이 자기라고. 피고인 이정문 판결 내리겠습니다. Namun tidak sampai di situ, ternyata detektif Gutak masih belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya walaupun Jungmun telah ditangkap, di mana dirinya lalu mendatangi maklar asasin dan membuat orderan untuk menghabisi Jungmun di dalam penjara. Orang itulah yang lalu memerintahkan Taesu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 2 tahun yang lalu. 죽이고 싶은 이유가 뭡니까? 한 명이 있긴 있습니다. 실력도 업계에서 최고입니다만 정태수라고. Namun setelah 2 tahun, detektif Gutak sudah mendapat hidayah. Dia berusaha untuk berpikir rasional dan alasannya membawa Jungmun keluar dari penjara sebenarnya adalah untuk memantau perilakunya dari dekat. Apakah dia benar-benar pelaku pembunuhan berantai 2 tahun yang lalu? Jika ya, apakah benar-benar dia yang membunuh putrinya? Karena dia berpikir saat itu emosinya telah mengaburkan penilaiannya yang membuatnya kemerungsung dengan menyimpulkan kalau Jungmun lah pelaku pembunuhan tersebut hanya karena dia terlihat di CCTV, yang artinya semua perbuatannya dulu telah dievaluasi dan sekarang dia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menghabisi Jungmun. 들은 항상 비를 몰고 왔어. 이정문 살인 청탁을 해서 정태수로. 조용히 처리해라. 김도식이라는 배달부한테. 만약 태수 네가 거부하면 확신이죠. 생각이 아니라. Namun apa yang dilakukan Inspektur Yomi ternyata di luar dugaan, di mana si beban ini diam-diam merekam semua percakapan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bukti untuk menjebak detektif Gutak atas perintah Jaksa Oh. Detektif Gutak yang saat ini bisa dibilang sudah bodoh amat dengan hidupnya, tentu saja tidak menyerah begitu saja dan justru menghajar petugas yang dikirim untuk menangkapnya. Di momen ini juga, dia menyadari kalau Inspektur Yomi sudah berpindah kubu, yang artinya kini detektif Gutak harus berusaha sendiri mencari kebenaran kasus putrinya sambil menjadi buron tim kepolisian. 더 이상 저도 감당 못합니다, 오반장. 나는 내 발로 걸어갈 테니까. 전부터 지금까지 생긴 모든 일들. Singkat cerita, Inspektur Yomi bersama dengan Jaksa Oh lalu kembali memanggil Donli dan Taesu karena bos besar mafia alias bosnya Donli sebelumnya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan kali ini yang dikambing hitamkan adalah Jungmun karena bukti sidik jari Jungmun terdapat di mana-mana, yang mana hal itu membuat Donli menyambung-nyambungkan sendiri konflik antara Jungmun dan bosnya. 그럼 내가 물어볼게. 누구냐고. Di sini terlihat kalau Jaksa Oh sangat berambisi untuk menangkap detektif Gutak, di mana dia memanfaatkan kejadian itu untuk memanipulasi Donli dan Taesu agar mereka berpikir kalau detektif Gutak lah yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dia juga memfitnah detektif Gutak dengan mengatakan kalau detektif Gutak lah yang menyewa pembunuh bayaran untuk memburu Jongmun, yang secara tidak langsung membuat Taesu kehilangan semua orang terdekatnya. Karena seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, setiap orang yang menolak atau mengetahui tentang perintah tersebut juga akan dieksekusi untuk menghilangkan saksi yang akan memberatkan detektif Gutak. 이정문을 포함해서
그 사람이 남은 게 하나도 없어서 혹시 내가 받은 만큼만이라도 돌려주던다구나. Singkat cerita, Tae-soo dan Don-lee pun mulai bergerak untuk mencari targetnya masing-masing, di mana Don-lee pergi mencari Jung-moon dengan mengerahkan seluruh gangster yang ada di kota itu, sementara Tae-soo mencari detektif Gutak dengan bantuan dari rekan makelarnya. Dia memulai dengan menyadap HP salah satu polisi kepercayaan detektif Gutak untuk menemukan keberadaannya, di mana setelah menunggu lama, orang yang disadapnya melakukan kontak dengan detektif Gutak dan membuat rencana untuk bertemu di suatu tempat. 예, 저 창준인데요. 내가 준 폰으로 다시 전화를 못하지. 어떻게? 보는 눈 많고 듣는 귀 많다. Mereka pun bergegas menuju ke lokasi yang disebutkan oleh detektif Gutak. Namun begitu sampai di sana, Tae-soo sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan detektif Gutak, di mana ternyata dengan pengalamannya sebagai seorang detektif selama puluhan tahun, detektif Gutak menyadari kalau dirinya kemungkinan sedang dalam pantauan dan oleh karena itu dia memilih untuk tetap berhubungan secara rahasia. 아이 깜짝이야 이 새끼. 내 것도 하나 샀다. 네 폰 말고 이 폰으로 전화해. Dalam percakapannya tersebut, detektif Gutak juga mendapat info tentang keberadaan Jung-moon yang belum lama terlihat melalui CCTV Polantas, dan tanpa pikir panjang, dirinya lalu memutuskan untuk segera mendatangi lokasi yang dimaksud begitu dia mendengar informasi tersebut. 그건 그렇고 내가 부탁한 거. Di sisi lain diperlihatkan Don-lee yang juga mencari keberadaan Jung-moon dengan dibantu oleh skuad mafianya yang tersebar di seluruh penjuru kota, di mana di sini mereka pun tidak sengaja melihat Jung-moon yang sedang dibawa oleh sekelompok orang menggunakan mobil. Begitu menyadari kalau orang yang ada di dalam mobil adalah Jung-moon, mereka pun bergegas mengejar mobil tersebut, di mana hal itu lalu dimanfaatkan oleh Jung-moon dan akhirnya malah membuat mereka kecelakaan. 그냥 밟어. Jadi diceritakan saat Jung-moon berhasil dibekuk oleh dokter yang dia cari sebelumnya, ada sekelompok orang yang datang menemui dokter tersebut untuk membawa Jung-moon, di mana hal itu pun menegaskan kalau ternyata ada pihak lain yang juga mengincar Jung-moon. 아니요, 살아 있습니다. 네, 좀 더 지켜보고 움직이시죠. Kembali ke cerita, diperlihatkan Jung-moon yang berhasil lolos masih harus melarikan diri dari kejaran anak buah Don-lee, di mana dia akhirnya berhasil kabur setelah menjebak mereka di dalam hotel menggunakan setrum. Sementara itu, detektif Gutak yang sebelumnya telah mendapat kabar tentang keberadaan Jung-moon, dia lalu kembali menemui mantan pacarnya karena dia yakin kalau Jung-moon pasti akan mencarinya. Sebelum itu, detektif Gutak juga menyempatkan diri untuk menelpon kepala polisi 6 karena merasa kalau dirinya sedang diburu. Maka dia tetap izin pamit untuk membalaskan dendamnya kepada Jung-moon sebelum dirinya sendiri yang dihabisi. Namun yang tidak dia ketahui, Tae-soo telah berhasil menemukan keberadaannya karena dia juga telah menyadap nomor telepon kepala polisi 6. 찾았어? Singkat cerita, Jung-moon pun kembali mencari mantan pacarnya, di mana dia juga tidak sengaja berpapasan dengan anak buah Don-lee. Dan sesampainya di sana, dia sudah ditunggu oleh detektif Gutak. Di sini detektif Gutak pun kembali memojokkan Jung-moon dengan menodongkan pistol ke arahnya sambil memaksanya untuk mengakui kalau memang dialah yang telah menghabisi putrinya. Namun lagi-lagi sambil menangis, Jung-moon berkata kalau dia sama sekali tidak bisa mengingat tentang kejadian tersebut. Lalu tidak berselang lama, Don-lee datang dengan emosi yang sudah menumpuk dan langsung menghajar detektif Gutak. Namun di sini dirinya lebih memperdulikan Jung-moon yang mana menurut Jaksa Oh sebelumnya, dialah yang telah menghabisi bosnya yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Tae-soo juga muncul di tempat itu dan kali ini giliran dia yang menghajar detektif Gutak. Sama seperti Don-lee, di
Di sini Taesu meminta pertanggungjawaban detektif Gutak atas kematian orang-orang terdekatnya, yang lagi-lagi menurut Jaksa Oh, detektif Gutak adalah dalang utamanya. Namun, walaupun detektif Gutak bukanlah orang yang menyewa pembunuh bayaran akhir-akhir ini, dia justru enggan meyakinkan Taesu dan hanya pasrah mempersilahkan Taesu menarik pelatuknya. Di mana sikapnya itu justru membuat Taesu berpikir 2 kali dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi detektif Gutak. 건성으로 말하지 마, 이 새끼야. 나 설득해, 빨리. Di sisi lain, Donli pun mendapat perasaan yang sama karena lagi-lagi Jungmun meminta maaf karena dia benar-benar tidak ingat kalau dirinya telah membunuh bosnya. Lalu dengan perilaku Jungmun selama ini kepadanya, Donli pun jadi ragu dan akhirnya mengurungkan niatnya. 정문아, 이 새끼야. 꽤 줄라니까. 일자리에서라도 기억해, 이 새끼야. 말했잖아. 기억 안 나. Di sisi lain diperlihatkan kepala polisi 6 yang sedang didatangi oleh Jaksa Oh di tempat dirinya biasa memancing, di mana di pertemuan itu Jaksa Oh mengaku kalau sebenarnya dialah dalang dari semua kejadian yang terjadi belakangan. Jadi diceritakan kalau dulu istri dari Jaksa Oh ternyata adalah salah satu korban dari kasus pembunuhan yang terjadi di kota tersebut yang membuatnya merasa sangat kehilangan, di mana dia lalu mendatangi si pelaku pembunuh istrinya di lapas dan berharap pelaku juga menderita di dalam bui. Namun apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya karena pelaku biasa aja di penjara, nggak sengsara-sengsara amat. Dari sini dia lalu bertanya-tanya kenapa dia bukan pelaku dan justru dia yang sangat menderita sementara pelaku menjalani hari-hari di penjara seperti tanpa menyesal sedikit pun. 왜 벌은 내가 받는 거지? 헤어지더라고요. 잘 지내셨어요, 검사님? Jaksa Oh mulai menganggap kalau hukuman penjara saja tidak cukup untuk mengganjar para pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, dirinya mulai menerapkan metodenya sendiri, yaitu dengan balik menghabisi orang-orang terdekat dari para pelaku kejahatan, sehingga mereka merasakan bagaimana rasanya jika orang yang berharga di hidupnya direnggut oleh orang lain. 그토록 바라던 모습을 그제서야 본 거예요. 머리 아니다. Hal itu pun berkaitan dengan tim bentukan kepala polisi 6, di mana Jungmun ternyata adalah orang yang dia gunakan untuk menghabisi target-targetnya. Jaksa Oh khawatir dengan dikeluarkannya Jungmun dari penjara akan membuat aksinya selama ini terbongkar dan oleh karena itu dirinya sangat berambisi untuk menghancurkan tim detektif Gutak yang dibentuk oleh kepala polisi 6. Setelah mengutarakan alasannya tersebut, Jaksa Oh pun tanpa segan-segan langsung menikam kepala polisi 6 dan meninggalkannya begitu saja dalam keadaan sekarat. 연쇄살인범 조만식이 우체국이 Dia menganggap dengan tewasnya kepala polisi 6, maka tidak ada lagi yang membacking detektif Gutak sehingga dia akan langsung membalikan status detektif Gutak menjadi kriminal. Lalu tidak berselang lama, detektif Gutak yang sedang dalam perjalanan bersama dengan yang lain tiba-tiba mendapat telepon dari kepala polisi 6 yang sudah mulai kehabisan nafas, di mana dalam percakapannya itu kepala polisi 6 hanya memberikan pesan terakhir kepada detektif Gutak untuk tidak mencari tahu siapa orang yang telah mengkhianatinya dan memintanya untuk tidak lagi menyimpan dendam. 구타가 Walaupun sudah diberi pesan terakhir oleh atasannya, detektif Gutak tetap tidak tinggal diam dan menelpon rekannya untuk segera melacak keberadaan kepala polisi 6 melalui nomor HP-nya. Lalu begitu mendapat lokasinya, mereka pun langsung banting setir dan bergegas menuju ke sana. Sayangnya begitu sampai di sana, kepala polisi 6 sudah dalam kondisi tidak bernyawa, di mana tidak berselang lama setelahnya, Jaksa Oh dan rombongannya juga sampai di tempat tersebut, karena ternyata Jaksa Oh sengaja membunuh kepala polisi 6 dan menunggu detektif Gutak mendatangi tempat tersebut untuk menjebaknya, sehingga dia bisa membuat tuduhan kalau merekalah yang membunuh kepala polisi 6. Hal itu jugalah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh kepala polisi 6 sebelum kematiannya, sehingga dirinya meminta detektif Gutak untuk menjauhi kasus pembunuhan dirinya. Detektif Gutak dan yang lainnya tentu tidak tinggal diam begitu menyadari kalau mereka telah dijebak.
Namun berhubung kalah jumlah dan polisi juga pasti sedang OTW ke sana, mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. 따라와 이 새끼야. Singkat cerita, Inspektur Yomi akhirnya juga mendapat kabar kalau kepala polisi 6 yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri telah tewas terbunuh. Di sini, Inspektur Yomi sebenarnya hampir termakan hoax dan mengira kalau detektif Gutak lah yang menghabisinya. Jika saja dirinya tidak pergi melihat langsung ke TKP dan menemukan fakta bahwa kartu memori dashcam yang merekam kejadian telah dimusnahkan oleh Jaksa Oh. Dan dari sini, dia akhirnya menyadari kalau Jaksa Oh yang sebenarnya patut untuk dicurigai. 서울지방경찰청 유미영 경감입니다. 오재원 특별검사님 밑에서 일하시는 오구탁이 왜? 박웅철, 정태수, 이정 고도적 성격을 띠는 종편미 검거까지 짧으면 하루 각종 방송 매체 협조하기로 약속한 상태니까 길면 사흘 정도 걸릴 거라는 게 제 생각입니다. 아시겠습니까? 신문만 벗겨오시면 됩니다. Sementara itu, tim detektif Gutak yang sedang dalam persembunyian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini, Jungmun lalu menjelaskan kejadian yang sebelumnya terjadi kepadanya, di mana saat sedang ditawan oleh Pak Dokter, dirinya lalu diserahkan kepada sekelompok orang yang juga muncul bersama dengan Jaksa Oh di TKP pembunuhan kepala polisi 6 semalam. Dan berdasarkan hal itu, Jungmun pun yakin kalau Jaksa Oh ada sangkut pautnya dengan dokter tersebut. 나에 대한 진실이 밝혀지면 날 죽이라고 사주한 사람이 누군지, 이두광을 죽인 사람이 누군지 다 밝혀질 거고. Agar semuanya menjadi jelas, mereka lalu memutuskan kembali ke rumah sang dokter untuk menemuinya. Namun di tengah perjalanannya, mereka keduluan dan melihat dokter tersebut sedang dibawa oleh anak buah Jaksa Oh ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membuntuti mobil itu dari belakang sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gedung yang digunakan Jaksa Oh untuk menyembunyikan dokter tersebut. Di sini karena dokter itu dijaga ketat oleh anak buah Jaksa Oh, untuk menghindari keributan, mereka pun membuat rencana untuk memancing sang dokter keluar dengan menerornya di dalam gedung. Tidak hanya itu, Jungmun juga meminta bantuan Inspektur Yomi untuk ikut bersandiwara dengan menelpon sang dokter, seolah ada mata-mata di dalam dan gedung tersebut sedang diserang oleh tim detektif Gutak. Dia lalu memintanya untuk segera memasuki mobil yang telah disiapkan untuk evakuasi. Namun sang dokter tidak menyadari kalau dirinya sedang ditipu dan begitu dia membuka pintu mobilnya, singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap sang dokter dan dengan menggunakan sedikit kekerasan dari Taesu, mereka akhirnya mengetahui semua kebenaran tentang apa yang selama ini terjadi, termasuk kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Jungmun beberapa tahun silam. Si dokter menceritakan metode yang dia gunakan untuk memperalat Jungmun, yaitu dengan memberinya sebuah obat yang membuatnya menjadi suwung. Dan di saat sedang dalam kondisi itulah dirinya lalu menghipnotis Jungmun dan memerintahkannya untuk mengeksekusi korban-korbannya. Namun walaupun sedang dalam kondisi terhipnotis, karena efek dari obat tersebut dia jadi blow on dan hanya terdiam di lokasi tanpa melakukan apapun. Dari keterangan itu pula akhirnya diketahui kalau ternyata yang selama ini melakukan pembunuhan bukanlah Jungmun, melainkan anak buah Jaksa Oh yang dibuat seolah-olah Jungmun lah pelakunya. 화현동 살인사건 피해자 15명 전부 너한테 덮어씌웠어. Lalu ketika mereka mengetahui kalau Jungmun dibebaskan karena kurangnya bukti, mereka akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan detektif Gutak dengan mengorbankan putrinya.
Hal itu terpaksa mereka lakukan karena detektif Gutak dari awal yakin bahwa Jungmun memang pelaku pembunuhan tersebut, sehingga mereka memberikan rasa amarah di dalam keyakinan detektif Gutak, dan ketika anaknya menjadi korban, maka mereka yakin detektif Gutak akan melakukan segala cara untuk memenjarakan Jungmun. Setelah mengetahui semua fakta tentang apa yang terjadi sebenarnya, detektif Gutak pun langsung meminta maaf pada Jungmun, dan dengan begitu tim detektif Gutak akhirnya kembali solid dan langsung menyusun rencana untuk menghancurkan musuh utama mereka, yang tidak lain adalah jaksa-Oh. 당신들이 말하는 사이코패스를 당신 딸 죽이고 나 이렇게 만든 놈. Detektif Gutak mengatakan kalau dia akan menggunakan sang dokter untuk memancing jaksa-Oh keluar karena dia yakin saat ini jaksa-Oh pasti mati-matian mencari keberadaan dokter tersebut. Caranya adalah dengan menelpon Inspektur Yomi dan mengatakan kalau mereka telah mengetahui semua kebusukan jaksa-Oh. Karena dengan pengalamannya sebagai seorang polisi, detektif Gutak yakin kalau saat ini telepon milik Inspektur Yomi pasti sedang disadap oleh jaksa-Oh. Dengan begitu, mereka akan mudah memancingnya keluar dengan berpura-pura mengajak Inspektur Yomi bertemu untuk menyerahkan si dokter. 나야 이병가. 어떻게 됐어요? 제가 움직입니다. 걸릴 거라고 했죠? Di sisi lain, jaksa-Oh yang ternyata memang sedang memantau telepon milik Inspektur Yomi pun akhirnya memakan umpan yang dibuat oleh detektif Gutak, di mana menurut percakapan itu mereka akan bertemu di pelabuhan keesokan harinya. Dari sini, jaksa-Oh yang sudah terlanjur emosi akhirnya jadi gegabah dan terjerat perangkap tersebut. 여기로 유인하는 이유가 뭐야? Singkat cerita, tibalah waktu di mana mereka akan melakukan pertemuan dengan Inspektur Yomi. Dan di sini detektif Gutak kembali menelponnya untuk memberitahu lokasi yang akan dia jadikan sebagai titik temu. Detektif Gutak pun sadar kalau percakapan mereka saat itu sedang disadap oleh jaksa-Oh, dan untuk mengantisipasi hal itu, Donli dan Taesu diminta untuk menghalau anak buah jaksa-Oh yang sudah pasti akan menyerbu mereka. 나 알지? 만나겠지. Lalu ketika semua anak buahnya sibuk, Jungmun ditugaskan untuk membawa sang dokter ke dalam sebuah ruangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya akhirnya berjalan sesuai dengan rencana detektif Gutak, di mana jaksa-Oh sendirilah yang mendatangi Jungmun dan berniat untuk menghabisinya saat itu juga. 피해자들이나 유가족들이 덜어 그러잖아. 조금이나마 덜어주려고 노력했다고. 토스토이가 한 말 중에 이런 말도 있지. 왜 내 눈엔 어제는 당신이 더 사이코 같지? 어차피 너 같은 사이코패스. Namun belum sempat dirinya menarik pelatuk untuk mengeksekusi Jungmun, orang yang awalnya dia kira adalah si dokter yang sedang disandra tiba-tiba bangkit dan langsung menghajarnya dari belakang. Ternyata detektif Gutak menyamar sebagai sang dokter, dan tidak hanya itu, mereka juga memasang CCTV dan alat perekam sehingga mereka mempunyai cukup bukti untuk menyeret jaksa-Oh ke pengadilan. Sampai di sini, walaupun tim detektif Gutak lagi-lagi berhasil memecahkan kasus dan menangkap jaksa-Oh, namun mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kecuali Jungmun yang memang dari awal tidak bersalah. Untuk itu, mereka pun kembali di penjara, termasuk detektif Gutak sendiri yang harus mempertanggungjawabkan bukti palsu yang dia buat untuk menangkap Jungmun 2 tahun silam.
Namun begitu dibutuhkan, mereka akan kembali dipanggil untuk membantu kepolisian memecahkan berbagai kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh detektif kepolisian biasa. Dan cerita pun selesai. 방법 없는 겁니까? 있습니다. 방법. 다시 풀랍니다. Tamat. Udan guys, pemen.